kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pidato dengan tema menuntut ilmu di lembaga pendidikan Ma'arif NU. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia yang hidup di dunia ini, baik itu laki-laki atau wanita, yang muda atau yang tua, yang miskin atau yang kaya, pasti mempunyai cita-cita yang sama. Ingin hidup bahagia di dunia dan ingin hidup bahagia di akhirat. Seperti doa yang setiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga saya hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat bahagia, masuk surga dan jauhkanlah dari api neraka. Walaupun orang yang tidak pintar, bodoh, pasti doanya sama. Tidak akan dia berdoa yang jelek-jelek. Contohnya, ya Allah, semoga saya hidup di dunia miskin, melarat, tidak punya apa-apa, dan di akhirat saya dipukul malaikat, celaka, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa ada orang yang berdoa seperti ini? Kalau ada orang yang berdoa seperti ini, tolong dibawa ke sini. Saya periksa otaknya, gila atau waras? Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat? Jawabannya, kita harus menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi anak yang solih dan solihah? Prosesnya panjang, Pak. Prosesnya lama, Bu. Tidak bim salah bim, abrakadabra, tangan dibalik celing, langsung jadi. Di antaranya, hadirin wal hadirat harus benar memilih pendidikan seperti sekolah di lembaga Ma'arif NU yang memberikan dua ilmu pengetahuan. Satu, ilmu pengetahuan agama. Dua, ilmu pengetahuan umum. Dengan ilmu pengetahuan agama, kita akan beriman dan bertakwa. Kita bisa mengaji, mendoakan orang tua kita. Kita bisa membedakan perkara yang hak dengan perkara yang batal. Dan tidak kalah penting, kita bisa berakhlakul karimah. Dengan ilmu pengetahuan umum, kita bisa mempersiapkan diri dan bisa menghadapi tantangan era globalisasi dan bisa berkomunikasi dengan manusia secara baik dan benar dan mudah mencari pekerjaan untuk masa depan. Maka tokoh dunia Albert Einstein mengatakan, science without religion is blind, religion without science is blind. Ilmu umum tanpa ilmu agama adalah buta. Ilmu agama tanpa ilmu umum adalah lumpuh. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang di luar sana yang menghina, mencela, dan melarang untuk sekolah di lembaga Ma'arif NU. Katanya, jangan sekolah di lembaga Ma'arif NU, nanti tidak bisa menjadi pegawai negeri. Jangan sekolah di lembaga Ma'arif NU, nanti sulit mencari pekerjaan. Jangan sekolah di lembaga Ma'arif NU, sekolahnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Katanya sekolahnya tidak maju dan berkualitas. Ngapunten Pak, nuwun sewu Bu, mohon maaf hadirin, itu tidak benar. Banyak, bahkan beribu-ribu kader NU yang menjadi pegawai negeri, polisi, TNI, DPR. Banyak kader NU yang menjadi pejabat, kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan menjadi presiden negara Republik Indonesia. Siapa dia? Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Pak? Siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur, Bu?
Beliau tokoh orientalis dunia, bapak kemanusiaan, father of humanity in the world, bapak pluralisme Indonesia, sehingga mendapat penghargaan dari tokoh-tokoh dunia, tidak hanya tokoh dunia Islam, bahkan dari tokoh dunia non-Islam, seperti tokoh dari agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kecerdasannya di atas rata-rata, melampaui manusia biasa. Tidak heran kalau Gus Dur menguasai 9 bahasa di dunia. Inilah contoh tokoh NU yang mempunyai kemampuan intelektual, ilmu umum, dan ilmu agama yang mantap. Maka sesuai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari pidato di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai kader Nahdlatul Ulama, kita harus bangga dan semangat untuk belajar ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga kita menjadi generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa, serta berakhlakul karimah, yang akan membuat negara Republik Indonesia berjaya di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hidup sendiri.